Center, dan episode kali ini juga kita mengambil tema tentang literasi. Nah, di mana kami juga menghadirkan narasumber tentunya yang sudah mumpuni bergerak di bidang literasi ini. Boleh sekalian sapa teman-teman sobat Medanka sekalian memperkenalkan dirinya. Oke, sebelumnya terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Rian Haryanto dari Komunitas Literasi Senja. Oke. Awal mula hal apa yang membuat kalian tertarik di bidang literasi sebelumnya? Gimana awal-awalnya itu Mas Rian? Sebetulnya yang membuat saya secara pribadi tertarik terhadap dunia literasi itu jatuh pada pengalaman. Dalam artian pengalaman personal itulah yang mengakibatkan saya harus melakukan sesuatu supaya pengalaman itu dirubah menjadi sesuatu yang menjadi lebih positif. Kayak misal kalau boleh sebut dulu waktu aku masih SD misal atau menjelang SMP, agak susah untuk membaca waktu itu karena keterbatasan dan lain sebagainya. Nah, memori itulah yang pada akhirnya setelah beranjak dewasa masuk SMA membekas. Dalam artian secara sederhana menjadi bodoh atau menjadi orang yang kurang bisa memahami pengetahuan itu menjadi satu hal yang tidak enak. Ini secara personal ya. Nah, dari pengalaman personal itulah yang pada akhirnya membuat saya harus melakukan sesuatu supaya apa? Supaya bukan hanya saya pribadi mengalami problem itu, tapi teman-teman juga bisa tersadarkan bahwasanya menjadi kurang berpengetahuan itu satu hal yang kurang baik. Sederhananya seperti itu. Ya, Mas. Seberapa pengaruh sih lingkungan sekitar, khususnya keluarga atau teman meningkatkan minat baca? Signifikan banget, Mas. Kalau dalam konteks Islam aja kan alumni Madrasatul Ula misalnya, ibu adalah madrasah pertama atau pendidikan pertama. Itu menunjukkan bahwasannya ya dari keluarga lah semua itu bisa dibangun. Atau kalau mau skemanya lebih sedikit besar, ruang pergaulan atau pertemanan ini juga menjadi satu hal yang sangat menarik untuk menjadi satu skema besar gitu. Karena dari pertemanan yang produktif, dari pertemanan yang misal bermula dari mencintai buku, maka akan mampu menyebarkan sebuah gerakan, sebuah hal positif pada teman lainnya. Ya secara sederhana aja, misal kalau di konteks agama itu sering diumpamakan, misal kalau kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, walaupun kita nggak beli, kita akan ikut wanginya lah ya, minimal ada tester dan lain sebagainya. Atau kalau kita misal berteman atau kita dekat dengan pandai besi misal, orang ngelas ya, walaupun kita nggak ngikut ngelas, kadang kita ya kecipretan dikit apinya atau baunya dan lain sebagainya. Pun sama dengan pergaulan, kalau pergaulan kita positif ya akan memberikan dampak positif juga bagi kita. Misal contoh tadi di Cirebon misal ada kota ya, misal khusus kita ada gerakan namanya literasi senja. Nah, literasi senja ini hanya di Cirebon, Mas. Tapi di kota-kota lain tuh yang pada akhirnya banyak terinspirasi dari gerakan yang kami lakukan. Misal di Jawa Timur tuh ada literasi Al-Fazi ini, di Sidoarjo sampai sekarang masih eksis. Ngikutin apa yang kami lakukan walaupun dalam skema gerakan agak sedikit berbeda karena jelas beda daerah. Dulu di Semarang juga ada Suara Literasi namanya. Terus beberapa kali teman-teman juga nge-DM itu kayak mau bikin gerakan yang sama, misal untuk di Papua atau untuk di kota-kota lain atau provinsi lain. Di Tasik juga pernah minta izin. Di Majalengka beberapa gerakan juga meletus pada akhirnya atau mereka membuat sebuah gerakan. Ini menunjukkan bahwasannya satu gerakan yang positif itu akan bisa memberikan dampak positif pula. Walaupun ya kayak tadi di Jawa Timur sebelumnya kita nggak kenal sama sekali, Mas. Satu sama lain itu bukan karena kita udah kenal sebelumnya, enggak. Karena mereka melihat, nggak tahu ya di sosial media mungkin atau di YouTube atau dimanapun itu, mereka melihat apa yang kami lakukan, akhirnya terinspirasi dan mereka membuat gerakan. Nah, ini kan hal yang positif. Nah, di Cirebon sendiri misal kita udah 3 periode, 3 angkatan bisa dibilang. Nah, perangkatan itu kita 2 tahun. Sekarang udah memasuki angkatan itu. Yang data yang menarik juga, kemarin kita melakukan roadshow Buktur itu turun buku di 9 titik. Di banyak titik juga mengalami problematika terkait gerakan literasi.
Tapi alhamdulillah dengan sistem, dengan skema, dengan lingkaran, dengan orang-orang positif, alhamdulillah di kami masih bisa untuk melakukan bahwasanya dari pertemanan yang positif, dari gerakan positif, dari hal positif kita bisa memberikan dampak positif juga. Dan alhamdulillah sampai sekarang bentar lagi mau menjelang 5 tahun. Bahkan dari gerakan itu menimbulkan relasi teman ya Mas? Sangat luas banget pada akhirnya pertemanan kita. Dari Sabang sampai Merauke kita juga sering diundang dari berbagai kota, walaupun misal kalau luar provinsi atau luar Pulau Jawa biasanya lewat online. Ya banyak dari berbagai provinsi, live bareng, sharing dan sebagainya. Walaupun tadi sebelumnya kita nggak saling mengenal sama lain, tapi dengan hal yang kita lakukan pada akhirnya kita memiliki banyak pertemanan dari hal positif tersebut, dan ya pertemanannya juga ya alhamdulillah ke hal yang positif pula. Oh ya, awal mula mendirikan komunitas literasi senja ini tuh dulu ada kendala-kendala tertentu nggak sih dalam membangun komunitas ini? Kalau kendala sih pasti ya. Kalau kendala pasti, bahkan kalau kilas balik awal kita mencari nama aja tuh kita berdua sama namanya Abdul sekarang di Jakarta. Itu sampai mendaki ke Gunung Mahameru Mas, untuk mencari sebuah nama yang tepat. Terus membuat sebuah tim juga itu yang nggak semudah kayak ya udah gitu ayo bikin tim terus jalan, udah Mas. Kita juga ya perlahan-lahan mencari komposisi tim, memperkenalkan tentang sistemnya, skemanya, awalnya satu persatu ngobrol, mau nggak gabung yuk, itu gimana caranya. Ya udah kita nggak komunitas dulu, tapi kamu coba dulu baca buku, nanti di resume, nanti ini bla 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 ketentuannya. Oke jalan 1, 2 orang sampai 5 orang lebih. Wah kami rasa ini harus membentuk sebuah ruang. Awalnya nggak kepikiran sebuah ruang Mas. Awalnya kayak ngajak aja yuk, daripada nganggur atau daripada saya secara personal hanya baca buku dan share ke teman-teman. Coba deh dibalik teman-teman yang baca share ke saya. Awalnya ya kayak gitu sederhananya. Jadi awal hidupnya tuh teman sendiri. Iya. Baru meluas kayak. Iya awalnya hanya teman-teman aja daripada nganggur. Misal dulu masa-masa kuliah ya nganggur nggak ada MK gitu-gitu nongkrong. Ya udah biasanya kita sering baca buku personal terus share ke teman-teman. Akhirnya ya udah dibalik gimana teman-teman yang baca nanti share. Awalnya gitu aja sederhananya, terus banyak kami rasa wah kayaknya mesti dibuat ruang agar lebih masif dan harapannya sih lebih bermanfaat sih. Untuk target sendiri sih dari komunitas literasi senja kayak misalkan punya beberapa kayak tadi kan udah punya beberapa angkatan atau punya beberapa koneksi yang ibaratkan kayak komunitas lain yang terhubungkan sama literasi senja, itu target kedepannya bagaimana? Kalau target sebetulnya kita mengalir ya Mas, dalam artian bukan berarti tanpa target tertentu. Kita tiap tahun tuh biasanya punya targetan gitu. Tahun ini misal di tahun kelima, kita kan baru memasuki tahun kelima tadi. Kita yang sebelumnya tidak ada skema, ada masing-masing divisi, masing-masing penanggung jawab. Tahun sekarang kita punya 3 divisi utama untuk menopang, karena di literasinya itu punya dua spesifikasi lah, 2 hal yang kami perjuangkan. Pertama adalah pendidikan alternatif, yang kedua adalah ekonomi kreatif. Nah dari 2 hal tersebut coba kita breakdown ke masing-masing divisi. Yang pertama ada divisi F&B, yang kedua ada divisi IT dan konten kreator, yang ketiga ada divisi kepenulisan dan ruang kreatif. Nah, dari 3 divisi itulah masing-masing punya penanggung jawab masing-masing, dan angkatan ketiga yang masuk 12 orang itu diberi kesempatan untuk memilih mau masuk ke divisi mana. Nah untuk tahun selanjutnya target kami dari masing-masing divisi sudah bisa menghasilkan kemandirian ekonomi Mas. Jadi tahun pertama itu konsepnya kita belajar pengembangan skillnya, pengembangan jaringannya, pengembangan ekosistemnya lah dari 3 komponen tersebut. Nah nanti memasuki tahun ke-6, target kami dari masing-masing 3 divisi ini, teman-teman yang sudah tergabung harapannya bisa mandiri dari apa yang sudah dipelajari. Jadi bukan tahun pertama fokus di teori, pembelajaran, praktek, magang. Tahun kedua mereka udah masuk ke tahap bisa mencari uang, baik kerja ataupun membuat usaha. Kalau kerja kami
buka jaringan yang kami miliki. Kalau buka usaha, kami juga melakukan pengawalan. Jadi bukan hanya untuk menghasilkan orang-orang pekerja, tapi kita juga mengawal teman-teman yang mau membuka usaha dari 3 bidang ini. Dari tips dan triknya Mas Rian nih untuk generasi muda khususnya mahasiswa itu untuk meningkatkan gimana sih caranya biar minat baca atau mengurangi rasa bosan ketika membaca gitu. Dari Mas Rian sendiri gimana Mas? Yang banyak tuh mahasiswa yang misalkan udah membaca tapi dalam kurun waktu beberapa waktu gitu kan udah merasa bosan dan jenuh dan tidak mau membaca lagi gitu. Cara sederhananya mencari buku yang disukai dulu Mas. Ini satu sama lain pasti beda-beda nih. Yeah. Misal Masnya suka tentang hukum, misalkan saya suka tentang ekonomi. Kalau dipaksakan Masnya baca ekonomi dan saya baca hukum, ini bisa jadi secara personal tidak nyaman. Ya. Nah, maka untuk memulai mencari buku yang sesuai dengan passionnya atau kesukaannya. Misal ada orang yang suka kopi, misal ya wes membacanya buku-buku yang berkaitan dengan kopi, karena kesukaan sama data ini akan semakin balance, atau kesukaan sama buku ini akan semakin nyaman. Atau orang suka traveling misalkan, atau suka mendaki gunung, kan banyak tuh buku-buku yang berkaitan dengan gunung ya, atau traveling ya. Maka memulainya dari membaca buku-buku yang disukai, passionnya khususnya. Atau orang suka bola misal, ya udah bacanya buku tentang bola. Kalau bacanya buku tentang motor GP, ini agak sedikit jauh gitu loh Mas. Gitu. Start awal ya, walaupun nanti sering berjalannya waktu, kalau kita udah terbiasa, udah jadi habit ya, udah jadi kebiasaan, ya kita akan melahap genre apapun atau buku apapun. Tapi untuk memantik, untuk memulai atau menghindari rasa kebosanan, wajar Mas. Saya secara personal juga sama, kayak baca buku kok kayak nggak nyaman ya bukunya, walaupun misal judulnya ini menarik nih, tapi setelah dibaca kok kayak nggak passion gue nih, misal nggak nyaman, ya akhirnya ya sudah ditutup. Itu juga sering terjadi. Atau kadang kok awal-awal nggak enak sih misalkan, tapi terus dibaca nggak taunya di dalam semakin ke dalam semakin enak. Nah, inilah yang pada akhirnya pada pilihan ya. Kita nggak memaksakan tapi pilihan. Startnya dari apa yang kita suka, itu akan membuat lebih mudah. Jadi untuk mengatasi rasa bosan tuh awalnya apa dulu yang kita suka. Iya. Nanti lama-lama terbiasa dan bisa merambah ya, yang lainnya gitu ya. Ya, kalau udah jadi habit, udah jadi kebutuhan, ya nantinya akan mencari sendiri gitu. Nah ini kan bagaimana gerakan literasi mengarahkan orang pada akhirnya pada kesadaran bahwasanya membaca itu penting. Intinya kan di situ Mas. Kalau setiap orang udah merasa membaca itu penting, maka membaca menjadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, setiap orang tidak harus disentil lagi misal, atau tidak harus diajak lagi, mereka akan mencari sendiri. Untuk moto dari Mas Rian sendiri apa Mas? Untuk moto hidup atau Personal ini? Iya, personal. Kalau saya sederhana sih, motonya kan hidup hanya sekali ya. Iya. Maka hiduplah yang berarti. Berarti itu bermanfaat ya, baik buat diri sendiri ataupun bermanfaat buat lingkungan sekitar. Sekecil apapun ya, setiap orang punya kapasitas tentunya. Tapi kalau saya punya harapan di sisa akhir hidup ini ya bisa selalu bermanfaat buat orang lain dan buat diri sendiri atau buat keluarga kita. Keseimbangan hidup itulah yang mesti terus saya perjuangkan. Seberapa penting sih Mas Rian kegiatan literasi atau kegiatan membaca buku untuk meningkatkan intelektual generasi bangsa atau generasi muda gitu kan terhadap kemajuan bangsa gitu. Hal yang penting sebetulnya yang perlu saya sampaikan bahwasanya bicara tentang literasi itu bukan hanya spesifikasinya pada membaca buku yang ya. Jadi 6 dasar literasi aja itu macam-macam. Literasi kewarganegaraan, literasi finansial, literasi kebudayaan dan lain sebagainya. Kalau kami selalu bilang bahwasanya literasi itu bermula dari ayat pertama yang ada di Al-Qur'an, yaitu Iqra.
Nah, ikro kan artinya membaca nih, tapi membaca ini punya dua konteks. Pertama adalah membaca Al-Quran, yang ketiga kita membaca mendapatkan pahala. Yang kedua adalah membaca ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat kehidupan. Contoh, misal satu tanah yang sama dengan air hujan yang sama, satu pohon dengan pohon lain akan menghasilkan buah yang berbeda misalnya. Nah ini kan kita baca, kenapa sih misalkan pohon mangga ini misal sama-sama pohon mangga arum manis misal, kenapa sih yang ini buahnya lebih lebat, yang ini buahnya lebih sedikit, yang ini lebih besar misal, yang ini kok lebih kecil buahnya. Nah ini kan kita pelajari mas. Nah itu namanya membaca ayat-ayat kauniyah. Jadi literasi itu universal, bukan hanya perihal baca buku saja, tapi lebih dari itu. Nah spesifikasi di sini ketika seberapa penting literasi bagi kalangan milenial sebagai generasi bangsa atau universalnya, misal dari mulai anak-anak ya sampai siapapun itu, ya sangat penting sekali mas. Kalau kita tilik ulang sejarah, misal para pendiri bangsa kita adalah orang-orang yang literat. Misal Bung Karno menulis buku Indonesia Menggugat, itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Ketika ditangkap, Bung Karno menulis sebuah buku Indonesia Menggugat. Bayangkan di era itu presiden pertama kita berhasil menulis sebuah buku yang kebayang gimana sulitnya literatur tempo dulu kan. Sekarang banyak banget buku. Misal Bung Hatta yang sangat mencintai buku. Belum lagi Tan Malaka, belum lagi Syahrir, belum lagi Mbah Hashim Asy'ari, belum lagi tokoh-tokoh besar bangsa ini. Beliau-beliau adalah orang-orang yang literat. Beliau-beliau adalah orang-orang yang sangat mencintai buku yang pada akhirnya bisa membebaskan bangsa kita merdeka seperti sekarang. Nah kita yang sudah menikmati kebebasan atau sudah negara kita sudah merdeka secara de facto dan jujur, ya sudah saatnya kita meneruskan habit atau kebiasaan para pendiri bangsa kita dengan cara apa itu membaca, menjadi orang yang literat. Karena kalau kita sudah suka membaca, kita tidak akan mudah diadu domba misalnya. Ketika mendapatkan informasi, kita tidak akan mudah menelan mentah-mentah informasi tersebut, ya kan? Kita tabayun misalkan kalau di konteks Islam, atau kita mencari keabsahan atau kebenaran si data tersebut gitu loh. Jadi kalau ketika ada data masuk atau ada informasi masuk, kita nggak langsung marah-marah, kita nggak langsung misal saling membenci. Nah itulah kenapa pada akhirnya pentingnya literasi. Nah dari literasi, dari membaca itu juga maka akan banyak sekali peluang-peluang mas. Kayak misal orang mau fokus di satu bidang tertentu. Misal kalau saya secara personal di kopi, dengan membaca kita akan lebih tahu banyak hal gitu. Kita akan lebih mengetahui fondasi dari sebuah industri itu, dan itu pun akan berlaku di banyak hal gitu, banyak profesi khususnya. Maka membaca menjadi satu hal yang sangat penting kalau menurut kita, karena tadi jelas ayat pertama yang diturunkan Tuhan aja pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril adalah Iqra, membaca. Maka ya sangat penting semua sumber ilmu pengetahuan dimulai dari membaca. Dan membaca kita akan tahu, dari tahu kita akan paham, dari paham kita akan mengerti, dari mengerti kita akan sadar. Kalau kita sudah sadar, kita akan menjadi yang lebih baik tiap harinya, minimal untuk diri masing-masing. Oke, mungkin lanjutannya langsung ke closing statementnya Mas Rian, mengenai tips and trick, gimana sih saran kepada teman-teman supaya minat bacanya semakin lebih tertarik lagi membaca buku kan. Dalam zaman teknologi ini kan banyak tuh akses-aksesnya, selain buku kan bisa akses teknologi dan segala macamnya. Oke, mari membaca apa saja, membaca buku atau membaca kehidupan. Nah sekarang era kemajuannya banyak gadget, teman-teman mesti udah punya gadget semua. Kita bisa mengakses dari kemajuan teknologi, jangan sia-siakan kemajuan itu, dan mari menjadi generasi yang literat, generasi yang suka membaca, generasi perubahan, generasi yang memberikan dampak positif buat bangsa ini. Oke, terima kasih banyak nih Mas Rian, sebelumnya materinya sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Oh ya, dari Literasi Senja sendiri ada akun sosial medianya nggak Mas? Ada akun sosial media kita yang aktif di Instagram, namanya @literasisenja, bisa teman-teman ikuti. Seluruh informasi tentang komunitas kami biasanya selalu di-share di Instagram Literasi Senja. Oke, mungkin teman-teman yang ingin meningkatkan minat bacanya melalui komunitas mungkin bisa ikutin akun sosial medianya Literasi Senja. Kita
cukupkan saja podcastan pada episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sobat Pedanka, dan jangan lupa nonton episode podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Thank you.